Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Luparisi dari kelas 4 MIF A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PBO yang diajar oleh Pak Heldi. Oke, saya akan lanjut ke tampilan webnya. Di pertama, ini adalah demo tampilan webnya. Pertama, kita login dulu. Di sini saya memasukkan usernya sebagai Dwiki dan sandinya adalah Dwiki123. Oke, kita berhasil masuk ke webnya. Oke, sebelum membahas semua fitur-fitur di web ini, saya akan menjelaskan sedikit kode programnya, yaitu pertama adalah config. Config di sini berfungsi sebagai alat sebagai penghubung webnya, seperti sumbernya, yaitu saya menggunakan localhost, dan di sini ada database yang bernama LaundryDB. Oke, bisa dilihat di sini adalah LaundryDB. Ini dia. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama adalah tabel layanan, lalu pelanggan, lalu pesanan, transaksi, dan user. Di sini user hanya satu, yaitu sebagai admin, karena aplikasi ini dibuat hanya untuk admin. Jadi pengelola laundry ini akan memantau semua konsumen yang akan masuk ke laundry ini. Jadi hanya satu user saja. Oke, lanjut ke kodenya. Yang pertama, kita masuk ke pelanggan. Saya mengambil contoh di kode pelanggan saja. Di sini, untuk menambahkan nama pelanggan, saya akan yang namanya get class. Ini dia, get class. Sama pencarian, semua kodenya hampir sama. Karena emang disamakan, cuma bedanya yang satu get. Yang untuk menambahkan yaitu insert, yang sedangkan untuk menghapus adalah delete. Nah, ini adalah untuk menghapus. Menghapus ini adalah MySQL connect-nya ke select-nya ke ID from pesanan. Jadi untuk menghapus pesanan, dia akan membutuhkan ID dulu supaya bisa untuk menghapus data pelanggan. Dan ini ada proses tambah. Tambah adalah insert. Insert post tambah pelanggan. Dan ini akan menambah ke tabel pelanggan yang berisi filenya nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin. Dan proses edit sama insert juga ke edit pelanggan. Dan ini akan mengupdate pelanggan. Jadi pelanggan yang sudah ada akan terupdate dari file-filenya. Dari file nama, alamat, nomor HP, juga jenis kelamin. Dan ini akan mencari ID-nya agar bisa untuk diubah. Nah, selanjutnya ada pencarian, yaitu adalah get search. Jadi ini kodenya search untuk mencari. Jadi ini bisa mencari data-data yang ada. Dari misalnya nama A, ini nanti cari ketik A bakal muncul. Dan ini adalah untuk modifikasi pencariannya, yaitu select from pelanggan. Sama seperti yang tadi saya bilang, ini untuk mencari nama pelanggannya. Yang di sini kita bisa mencari dari nama, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Oke, kode lainnya hampir sama, seperti pesanan ini sama juga kodenya. Bentar saya cek. Nah ini, get hapus pesanan. Sama semua kodenya, cuman bedanya di tabelnya saja. Perbedaannya ada di tabel, sedangkan tadi kan tabel pelanggan. Ini di tabel pesanan. Begitu juga di tabel transaksi dan tabel layanan. Semuanya sama, hanya beda di tabelnya saja. Oke, lanjut. Saya akan langsung demo aplikasinya. Tadi kita kan sudah login. Nah, sekarang saya akan menjelaskan semua fitur-fitur di sini. Yang pertama, inilah icon laundry, aplikasi laundry, dan ini adalah selamat datang di Keyphotos Laundry. Ini tampilan dashboardnya. Lalu ini adalah logo perusahaannya atau nama tempat berjualan laundrynya adalah Keyphotos Laundry. Di sini ada banyak macam tombol yang bisa kita tekan.
Yang pertama adalah ini adalah mode malam. Inti untuk mengubah temanya saja menjadi mode malam atau terang. Sedangkan ini ada tombol kerjasama. Jadi kalau ini bisa mau bekerja sama dengan pihak laundrynya. Jadi silahkan isi namanya, email, dan tulis pesan. Nanti akan otomatis akan lanjut ke kerjasamanya. Lalu inilah profile. Ini adalah profil saya. Dan ini adalah bio-nya. Dan kalian bisa dikontak juga. Cuman ini masih belum saya isi karena ini kan untuk saya sendiri juga kan. Ini untuk coba juga. Dan akan lanjut ke aplikasi awalnya. Nah, ini adalah shortcut untuk balik ke home-nya. Ini ada sidebar yang bisa otomatis setiap 3 detik. Ini codingannya. Nah, itu. Ini adalah slide image. Dia setiap 3 detik akan berganti. Ini transport 0,3. Animasinya 3 detik. Untuk masuk ke CRUD-nya, ini adalah pelanggan. Nah, ini adalah salah satu fiturnya. Kita akan tambah nama pelanggan, misalnya namanya Ricky, alamatnya Jalan Veteran, nomor HP 015. Jenis kelamin bisa dipilih yaitu laki-laki. Oke, kita tambah. Ini berhasil ditambah. Ini di wiki ada pelanggan namanya laki-laki. Oke, kita lanjut ke layanan. Layanan sama. Ini layanannya sudah saya isi. Misalnya saya akan tambah layanan, misalnya cuci ekspres. Harganya ini asal dulu per 6.000 misalnya. Deskripsinya inilah layanan cepat. Layanan cepat dilakukan. Oke, tambah. Oke, akan tertambah ini. Dan ini fitur cari, misal kita mau cari cuci saja, maka akan bisa dicari. Oke, lanjut di tabel pesanan. Ini adalah tabel pesanan. Jadi kita sebagai operatornya akan memilih pelanggan siapa yang memesan. Tadi kan udah tambah tuh namanya Dwiki. Nah, dia nanti pilihnya misalnya minta cuci ekspres nih, ya udah saya tambah. Beratnya misalnya 5 kilo, harinya ini dan selesainya besok. Prosesnya masih diproses. Oke, akan tambah pesanan. Sini akan masuk tambah pesanan namanya Dwiki cuci ekspres, beratnya 5 kilo. Tanggal masuknya ini, tanggal selesainya ini. Selanjutnya adalah transaksi. Semisal si Dwiki ini sudah melakukan total bayar, kan tadi 6.000 tuh, 5 kali 6 artinya 30.000. Harinya kemarin dan pilih selanjutnya adalah lunas. Jadi tambah selesai, artinya lunas. Artinya si Dwiki ini sudah lunas untuk pesanannya. Jadi di tabel pesanan ini kita update untuk fitur edit, yaitu kan ini statusnya masih proses. Nah, kita edit jadi selesai. Prosesnya selesai dan simpan. Oke, sudah. Seperti itu adalah gambaran aplikasi saya. Jadi sini cara kerja aplikasinya yaitu adalah saya sebagai operator atau orang yang memegang aplikasi ini adalah dia akan pertama ke web tabel pelanggan atau menu pelanggan dan dia akan menambahkan namanya. Misalnya ada customer lain ini ditambah tambah namanya terus akan bertambah seperti tadi itu. Selanjutnya dia nanti minta nih layanan apa. Misalnya di sini kan ada banyak nih, ada 4, ada 5 tadi udah saya tambah. Nah, nanti dia nih maunya kita tanya, maunya cuci kering, cuci setrika saja, atau cuci ekspres. Nanti dia dipilih. Nah, selanjutnya adalah di pesanan. Di pesanan ini berlanjut dari tabel pesanan tadi. Karena pelanggan tadi mau pesan misalnya dia minta cuci saja, ya udah kita tambah cuci saja. Artinya tulisannya cuci saja. Dan beratnya berapa nanti ditimbang di sana di tempatnya tanggal dia pesan hari apa dan selesainya kapan, prosesnya itu kapan selesai atau masih lagi proses atau selesai. Lanjut karena sudah pesanan, dia nih masih bisa langsung bayar karena sini ada 2.
belum lunas sama lunas. Misalnya dia langsung bayar, langsung dibayar lunas, atau mau DP dulu berapa gitu dari total harganya, bisa dipilih. Jadi pilih pesanan mana tadi tuh, nama pelanggannya. Dipilih nama misalnya Duki tadi, belum lunas. Ya udah, tulis belum lunas. Karena total bayar berapa, belum lunas, nanti bisa diupdate di sini. Nah, ini ada fitur cetaknya. Nanti ini langsung otomatis saya convert ke PDF. Nah, ini sudah langsung ke PDF kan. Nah, ini data-data tadi yang data di transaksi. Kenapa di transaksi? Karena ini data yang sudah pastinya. Jadi ibaratnya kayak invoice-nya, misalnya kita beli di Alfamart atau Indomaret itu kan ada kartusnya, ada kartu itunya, ada apa kertasnya. Nah, ini dia yang dipakai. Jadi tinggal simpan dan ya bisa disimpan, bebas mau simpan di mana. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang namanya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini adalah rute-rute untuk tabel-tabelnya. Yang pertama relasinya. Jadi pelanggan ke pesanan. Pelanggan ke pesanan ini adalah memiliki satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Jadi one to many. Ini one to many. Foreign key-nya adalah ID pelanggan mengacu ke ID di tabel pelanggan. Selanjutnya adalah layanan ke pesanan. Jadi layanan ke pesanan ini sama juga, yaitu one to many. Satu layanan dapat digunakan oleh banyak pesanan. Jadi one to many. ID layanan ke tabel pesanan mengacu pada ID di tabel layanan. Selanjutnya adalah pesanan ke transaksi. Pesanan ke transaksi ini adalah one to one. Jadi satu pesanan memiliki satu transaksi. Jadi foreign key-nya adalah ID pesanan ke tabel transaksi mengacu pada ID di tabel pesanan. Oke, seperti itu aplikasi saya. Terima kasih atas itunya. Dan saya maaf jika ada kata-kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.